Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Saat memberikan arahan kepada para gubernur dan jajaran menteri, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar kepala daerah mampu memainkan strategi gas dan rem dalam pengendalian COVID-19 bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat adanya penambahan wilayah zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penularan COVID-19 hingga 100% lebih dalam sepekan terakhir, yakni sebelumnya 65 kabupaten kota dari sebelumnya hanya 32 kabupaten kota. Lalu apa langkah konkret kepala daerah untuk mengerem penularan COVID-19? Kapan pedal rem akan diinjak? Padahal kasus COVID-19 kian melonjak. Saya akan membahasnya sesaat lagi. Kita harus hati-hati di negara kita, walaupun ada peningkatan kasus positif di beberapa daerah, tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia masih relatif terkendali. Dan ini yang harus kita jaga, bahwa pengendalian manajemen untuk COVID ini betul-betul masih pada posisi terkendali. Ada 32 kabupaten kota dengan risiko tinggi dan sekarang naik cukup besar. Nanti akan kami sampaikan mana saja ini, menjadi 65 kabupaten kota dengan risiko tinggi. Pemirsa, sebelum mengulasnya dengan 3 orang narasumber, saya akan terlebih dahulu memaparkan fakta terkini untuk Anda terkait dengan perkembangan kasus COVID-19. Berdasarkan data yang kami terima, salah satunya dari juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yaitu Profesor Wiku, mengatakan bahwa saat ini wilayah zona merah atau wilayah dengan risiko penularan COVID-19 tinggi bertambah. Dari sebelumnya 32 kabupaten kota, sekarang sudah menjadi 65 kabupaten kota. Dan ternyata 65 kabupaten kota yang memiliki risiko penularan COVID-19 yang tinggi atau zona merah tersebar di 19 provinsi yang ada di Indonesia. Dan 19 provinsi ini yang terbanyak terdapat di DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga provinsi-provinsi lainnya. Untuk di DKI Jakarta misalnya, 5 kota administratif di DKI Jakarta semuanya memiliki zona merah atau risiko penularan tinggi. Sementara untuk risiko sedangnya juga bertambah dari sebelumnya 222 kabupaten kota bertambah sedikit menjadi 230 kabupaten kota, dan risiko rendahnya turun malahan dari 189 kabupaten kota sekarang menjadi 151 kabupaten kota. Sekarang kita akan lihat data berikutnya adalah kasus COVID-19 di DKI Jakarta selama masa PSBB transisi. Nah, kita akan lihat selama masa PSBB transisi, kenapa? Karena kita ingin melihat saja efektivitas dari PSBB transisi ini dalam penurunan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Apakah efektif dengan penurunan jumlah kasus atau justru sebaliknya? Semakin PSBB transisi diterapkan, bahkan sudah sampai perpanjangan yang kelima, ternyata kasusnya kalau kita lihat dari sini pemirsa, kami memiliki data penambahan kasus rata-rata dalam setiap fase atau dalam setiap periode PSBB transisi fase yang pertama. Terhitung dari periode pertama atau perpanjangan yang pertama, penerapan pertama pada tanggal 5 Juni sampai 1 Juli ketika PSBB transisi baru pertama kali diterapkan di DKI Jakarta, rata-rata penambahan kasus perharinya selama periode kurang lebih 1 bulan sekitar 148. Kemudian ketika PSBB
transisi fase pertama diperpanjang untuk kedua kalinya, penambahannya justru naik menjadi 266 rata-rata penambahan kasus perharinya. Kemudian dari waktu ke waktu, dari perpanjangan ketiga, keempat, dan kelima, Anda bisa lihat sendiri grafiknya terus saja meningkat untuk rata-rata penambahan kasus perharinya. Bahkan yang signifikan kita lihat dari sini, dari 31 Juli sampai 13 Agustus, 485, ke perpanjangan keempat sudah sampai 604 rata-rata penambahan kasus perharinya, dan di perpanjangan kelima yaitu dari tanggal 28 Agustus sampai hari ini tepatnya kami menghitung rata-rata penambahan kasusnya mencapai 971 per hari. Jadi terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Sekarang kita akan lihat selama PSBB transisi fase pertama diberlakukan di DKI Jakarta, apa saja sebetulnya pembatasan-pembatasan atau bahkan pelonggaran yang diperbolehkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya adalah tempat ibadah mulai kembali dibuka sejak penerapan PSBB transisi pada 5 Juni lalu, namun kapasitasnya dibatasi 50%. Kemudian tempat kerja dan usaha seperti perkantoran, pertokoan, kemudian pasar, pusat perbelanjaan juga diperbolehkan lagi untuk kembali beroperasi, namun kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas maksimal. Selain itu ada kegiatan sosial budaya seperti misalnya museum, kemudian kegiatan sosial budaya lainnya juga dibatasi maksimal hanya 50%. Selanjutnya untuk kapasitas transportasi publik juga dibatasi maksimal 50%. Ini adalah tahapan pembukaan PSBB transisi fase pertama. Dan sejak diberlakukan pada tanggal 5 Juni sampai sekarang 2 September kita masih belum berpindah dari fase pertama menuju fase kedua, karena nyatanya justru ketika PSBB transisi diberlakukan, kasusnya kita lihat malah semakin meningkat. Lalu bagaimana dengan provinsi lainnya seperti Provinsi Jawa Barat? Kita akan lihat kemarin juru bicara Satgas COVID-19 menyatakan bahwa kasus di Provinsi Jawa Barat dalam sepekan terakhir juga terus meningkat. Kita akan lihat dari tanggal 1 sampai 7 Agustus. Tren penambahan kasus mingguan di Jawa Barat itu 615. Kemudian pada 8 sampai 14 Agustus meningkat lagi, sempat turun di 15 sampai 21 Agustus, tetapi naik jauh pada tanggal 22 sampai 28 Agustus. Nah, pemirsa, fakta dan data peningkatan COVID-19 ini tentu tidak lagi bisa dibantah. Pertanyaannya, kapan kepala daerah akan menginjak pedal rem untuk mengendalikan laju penyebaran COVID-19. Untuk itu saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Daerah, ada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam. Baik, Mas Bima sudah bergabung, kemudian juga ada epidemiolog Universitas Indonesia, Pak Syahrizal. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Zifai. Ya. Baik, dan kemudian ada Pak Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, saya akan mulai dari Mas Bima Arya terlebih dahulu. Mas Bima, ketika pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk memberlakukan jam malam, memberlakukan PSBB skala mikro, apakah itu adalah bentuk dari rem darurat yang sedang diambil oleh pemerintah Kota Bogor untuk mengendalikan kasus COVID-19? Ini saatnya ngerem. Jadi kita pelajari data, awal itu ketika memberlakukan PSBB turun 50%. Tetapi kemudian ketika mulai ada pelonggaran, memasuki fase adaptasi kebiasaan baru, itu naik 150% dan bulan ini naiknya 200% lebih. Jadi saya kira di satu sisi COVID-nya naik, ada transmisi lokal sudah terjadi, tapi di sisi lain kepedulian warga, kekhawatiran warga ini malah turun. Nah, jadi tantangan kita terbesar sekarang adalah bagaimana mengirimkan pesan yang kuat kepada warga untuk berhati-hati dan mengurangi aktivitas. Nah, karena itu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Bogor menyepakati itu. Nomor 1 strateginya adalah kita injak rem, pembatasan aktivitas warga. Toko tutup jam 6, kemudian tidak ada aktivitas warga kecuali mencari nafkah atau yang darurat di atas jam 9 malam, begitu. Target kita adalah mengurangi aktivitas warga dan ini sudah 4 hari berjalan
dan mulai kemarin diberlakukan sanksi. Toko yang masih bandel kita denda, warga yang tidak ikut protokol kesehatan juga kita sudah berlakukan denda selama 2 hari ini, Saskia. Oke, Mas Bima, tapi ketika Anda bilang ini adalah bentuk menginjak rem, seberapa dalam rem itu diinjak? Apakah ini masih levelnya injakan rem yang ringan saja, yang sedang saja, atau ini sudah termasuk injak rem yang dalam? Saya kira bukan soal seberapa dalam rem itu kita injak, ya, tetapi seberapa kokoh dan tepat posisi kaki kita dalam menginjak rem. Artinya ini adalah tentang strategi. Jadi kami tidak melihat kembali ke PSBB di awal itu adalah strategi yang tepat. Nah, karena itu kami sekarang fokus kepada skala mikro dan komunitas. Jadi kami melihat tidak mungkin ada pembatasan secara total aktivitas warga, terutama aktivitas ekonomi. Karena itu kami fokus ke RW yang merah. Ada 114 RW di Kota Bogor sekarang yang merah dari 797. Kami fokus habis-habisan di situ, diawasi oleh RW Siaga, oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, dan juga kami melakukan tracing dan testing lebih masif lagi begitu. Mas Bima, berarti apakah memang tidak mungkin untuk kembali lagi ke PSBB awal? Padahal kan kalau kita lihat sekarang PSBB transisi justru malah membuat kasusnya melonjak. Apakah tidak mungkin untuk kembali ke PSBB awal di mana ketika kita melihat ketika itu diberlakukan justru penambahan rata-ratanya berkurang? Saya kira kita belajar dari kebijakan-kebijakan awal begitu ya. Kalau kita menginjak rem terlalu dalam, kemudian ekonomi akan terdampak, dan ini juga bisa ada persoalan gejolak sosial dan lain-lain. Nah, karena itu kita berusaha mengakselerasikan itu. Nah, jadi artinya aktivitas ekonomi kita buat formulasinya. Jam 6 tutup, tapi masih bisa online sampai jam 9 gitu. Dan kemudian tidak ada penutupan aktivitas toko dan lain-lain. Nah, karena kita sudah hitung bahwa sekarang ini sudah mulai terjadi economic recovery dan economic rebound. Kita tidak ingin itu kembali. Nah, sekarang yang perlu kita fokuskan kembali lagi adalah pengawasan dalam skala mikro. Jadi kita kurangi aktivitas di RW merah untuk membatasi penularan tadi. Dan sekarang kita libatkan komunitas. Karena banyak yang tidak terjangkau oleh RT RW Siaga, tetapi komunitas ini bisa ikut membatasi sama-sama. Jadi ini strateginya. Jadi mengurangi aktivitas warga. Ini pembatasan ya, bukan pelarangan aktivitas. Ini berbeda dengan PSBB di awal. Namun tentunya skenario ini akan kita evaluasi. Setiap minggu akan kita evaluasi. Per hari bahkan kita lihat angkanya sudah turun atau naik atau bagaimana. Dan kita pelajari terus pola yang positif ini dari mana. Apakah masih dari transmisi lokal, kemudian dari porsi swab yang kita lakukan, berapa persen dari penelusuran atau tracing, berapa persen karena gejala, berapa persen dari imported case, ya semuanya kita pelajari datanya per hari. Oke. Selanjutnya Pak Syahrizal dan juga Pak Trubus, apakah langkah yang tadi contohnya dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor itu sudah cukup disebut itu sudah menginjak rem untuk mengendalikan kasus COVID-19? Dan apakah kepala daerah yang wilayahnya memiliki kasus COVID-19 yang tinggi sudah seharusnya juga mengambil langkah untuk menginjak rem darurat pengendalian kasus COVID-19? Kita akan bahas sesaat lagi, usai jeda. Sekali lagi kepada para gubernur untuk memainkan gas dan rem ini dengan seimbang, dengan takaran-takaran sesuai dengan data-data yang dimiliki. Karena apabila kurva COVID ini tidak bisa kita tekan dengan cepat, apalagi angka kematian atau fatality rate-nya tidak bisa kita turunkan dengan tajam, dan angka kesembuhan tidak bisa kita tingkatkan secara drastis, maka situasi ketidakpastiannya akan terus berlanjut. Ini yang kita semuanya harus tahu, yang akan membuat masyarakat kembali diliputi rasa tidak aman.
Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saya masih bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, kemudian epidemiolog Universitas Indonesia, Pak Syarizal Syarif, dan juga pakar kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Kami juga ingin menginformasikan sebelumnya bahwa kami telah berusaha untuk mengundang perwakilan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi tidak ada responsnya. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan perbincangan ke Pak Syarizal. Pak Syarizal, Anda tadi sudah mendengarkan jawaban dari Mas Bima Arya. Apa upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kasus COVID-19 di Kota Bogor dengan memberlakukan jam malam? Apakah itu cukup? Terima kasih Mbak Sylvia. Tapi sebelum saya menjawab itu, izinkan saya untuk lebih menekankan situasi yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi. Ya. Secara sangat sederhana kita bisa melihat kasus di Indonesia itu 50.000 pertamanya itu kita capai dalam waktu 114 hari atau 3 bulan. Nah sementara 50.000 yang kedua itu dalam waktu 33 hari atau 1 bulan. Dan kasus yang 50.000 yang ketiga itu pada tanggal 22 Agustus yang kemarin kita hanya mencapainya dalam waktu 23 hari. Saat ini angka kita 180.000. Dan saya perkirakan 50.000 yang keempat, di mana kita akan mencapai angka 200.000, itu akan kita capai pada tanggal 10 atau 11 September. Bukan itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah setelah itu angka akan bergerak bisa 15-16 hari itu mencapai 50.000. Artinya dalam 3 bulan terakhir setiap bulan kita akan mendapatkan angka 100.000 per bulan. Jadi akhir tahun ini kita akan mendapat angka kurang lebih 500.000 kasus. Saya kira ini merupakan angka yang bukan mengada-ada, tidak mustahil dan jelas artinya. Beban terbesar problemnya itu adalah pada fasilitas kesehatan. Ya. Minimal kita harus mempunyai kapasitas kesehatan dibanding sekarang. Nah, sekarang mari saya lihat kebijakan-kebijakan ngerem ini ya. Jadi situasinya memang jelas harus ada rem. Tapi saya melihat ya ini kan restriksi. Artinya belum ada bukti ya bahwa langkah ini efektif apa tidak. Ya. Saya senang tadi Pak Wali Kota menyampaikan bahwa ini berbasis data. Mari nanti kita lihat seperti apa. Tapi yang pasti adalah ya tidak boleh dibuka, ini yang dampaknya ya, tidak boleh dibuka jam 6 sore misalnya. Saya kira ini agak berkontradiktif dengan upaya kita pemulihan ekonomi. Banyak sekali usaha di jalanan yang baru buka jam 6 sore, jam 5 sore. Ya, saya kira mohon nanti dilihatlah dampaknya ya. Dibilang jam 9 malam online, tidak semua usaha bisa online. Ya, pedagang-pedagang di pinggir jalan itu tidak ada yang online. Ya, sedikit sekali yang online. Tapi mohon nanti ini dievaluasi. Saya sih mengusulkan kalau bisa jam. Baik, Pak Syarizal, jadi kalau khusus untuk Kota Bogor, kita harus melihat terlebih dahulu ya, efektivitasnya seperti apa, masih butuh waktu untuk mengatakan ini efektif atau tidak, cukup atau tidak. Tapi saya tertarik untuk menggali tadi apa yang Anda sampaikan soal prediksi penambahan 50.000 kasus berikutnya. Kalau kita lihat dari angka-angka yang tadi Anda sampaikan, semakin 50.000 berikutnya ini semakin cepat penambahan dicapai dalam waktu yang semakin singkat. Apakah ini karena memang testing kita yang semakin banyak, semakin masif, atau ini adalah bukti bahwa kita masih belum berhasil dalam mengendalikan penularan COVID-19? Oh jelas, kita belum berhasil menanggulanginya ya. Itu bisa kita lihat dari pertama, penelusuran kontak ya. Penelusuran kontak saat ini yang terbaik memang DKI ya. Jadi dari sisi penelusuran kontak diharapkan kita bisa 1:30 begitu. Pada saat ini hanya 4-5 ya. Pemeriksaan spesimen misalnya itu juga masih jauh dari harapan kita. 24.000 per hari itu masih jauh dari harapan kita. Paling tidak itu bisa mencapai 40.000 pemeriksaan spesimen per hari. Jadi kalau kita lihat seperti itu sebenarnya situasi penularan pada saat ini memang tidak terkendali di masyarakat. Dan hasil tiap hari yang kita laporkan kapasitas 3.000-an atau 2.800-an itu semata-mata baru hanya menggambarkan kapasitas pemeriksaan spesimen.
belum menggambarkan situasi wabah di masyarakat. Jadi ketika ada kepala daerah yang misalnya menyebutkan bahwa alasan kenapa kasus di satu wilayah bertambah sekian banyaknya karena testingnya yang semakin banyak, apakah alasan tersebut bisa diterima? Ya, kita harus tahu bahwa ini adalah wabah dan reproduction rate-nya 3-4. Artinya wabah ini akan terus akan terus berkembang 3 kali 4 kali jika kita tidak melakukan intervensi. Kalau penambahan spesimen bisa lebih meningkat, itu yang kita harapkan. Tentu saja ada dampak ya bahwa pemeriksaan spesimen yang bertambah banyak akan mampu menangkap situasi sesungguhnya di lapangan. Coba kita lihat, DKI melaporkan kasus probable meninggal berapa? 95%. Artinya apa? Artinya mereka meninggal karena terlambat pemeriksaan PCR. Probable adalah kasus yang meninggal sebelum PCR-nya keluar. Ya, suspek kita sekarang 78.000. Kalau kita mampu dalam 2 hari ini memeriksa, hari ini kita akan melaporkan 7.800 kasus. Tapi nyatanya kan baru 3.000. Ya, saya kira situasi ini perlu ditingkatkan. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Trubus. Pak Trubus, PSBB transisi di DKI Jakarta terus diperpanjang. Sebetulnya tidak hanya di DKI Jakarta ya, tapi juga di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat. Tapi kasus COVID-19 ternyata kian melonjak. Apakah kebijakannya yang salah? Iya, menurut saya memang kebijakannya bukan salah, tapi tidak tepat gitu loh. Karena apa? Karena kebijakan transisi ini kan lebih menempatkan pada pembukaan sektor-sektor ekonomi, sementara pengawasannya sangat lemah. Karena itu mobilitas masyarakat tinggi, nah kemudian tingkat penularannya juga semakin tinggi, di mana kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan yang lainnya itu juga tidak saling sinkron gitu. Misalnya dalam soal denda, DKI Jakarta memberikan denda cukup tinggi. Dalam arti bahwa berdasarkan Pergub 41 itu dendanya kan 250.000 kalau nggak pakai masker misalnya. Tetapi ada Pergub 79 yang mengatakan bahwa itu ada denda progresif yang lebih tinggi lagi sampai 1 juta. Tetapi dalam implementasinya kan belum pernah dilakukan. Jadi pada akhirnya itu semuanya meskipun dilakukan ada sedikit 1-2, tetapi dalam prakteknya itu belum menyeluruh. Sehingga ini persoalannya tidak saja pengawasan yang lemah, tetapi juga menurut saya memang penegakan hukumnya juga belum gitu. Jadi ini yang menyebabkan penularannya makin tinggi. Meskipun persoalan ini tentu kemudian koordinasi dengan wilayah penyangga juga nggak maksimal ya, sehingga masyarakat yang harusnya itu sifatnya mobilitas tinggi dari masyarakat penyangga kepada DKI Jakarta itu tidak tertangani dengan baik, sehingga dulu waktu kita ada ISKM itu relatif bisa terkendali, tetapi kemudian kita ISKM itu sudah nggak berlaku lagi, itu maka kemudian mobilitas masyarakat makin tinggi. Nah disinilah kemudian penularan kan, persoalan penularan itu kan ada pada soal ini kontak langsung kan, jadi adanya kontak langsung inilah kemudian penularan itu makin masif. Nah, pembukaan klaster-klaster perkantoran, ya kan, kemudian tempat ibadah di mana kemudian masa transisi pertama itu dibuka, itu tempat-tempat wisata juga, itu kan menumbuhkan akhirnya masyarakat saling kontak langsung. Nah, disinilah kemudian penularannya makin merajalela. Nah, dari satu sisi asumsi Pemprov DKI Jakarta selalu menempatkan pada persoalan masifnya tes. Padahal masifnya tes itu sendiri menurut saya tidak punya korelasi ya sama sekali dengan penanganan yang ada. Kebijakan pemberlakuan jam aturan malam yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Bogor, menurut Anda, Pak Trubus? Iya, menurut saya itu juga akan menyulitkan masyarakat juga pada akhirnya. Tidak akan efektif juga di dalam rangka untuk istilahnya mengerem daripada penularan COVID itu sendiri. Karena justru nanti akan menyulitkan masyarakat ketika kemudian mereka pulangnya di atas jam sudah ditentukan, misalnya jam 22. Nah kalau di atas jam 22, memang ini bagaimana? Apakah dia yang kerjanya di Jakarta harus nginep dulu sampai ke Bogornya, di tengah jalan harus menginap? Kan itu juga harus dipertimbangkan. Artinya apa? Pada tataran itu maka kemudian harus juga dilihat bagaimana aktivitas warga, meskipun tentu namanya sebuah kebijakan, itu sudah diupayakan dalam rangka wacana untuk menerapkan jam malam, dan itu nanti bisa diikuti oleh wilayah lain. Manakala
sebenarnya itu harusnya satu kesatuan gitu Mbak. Jadi artinya Baik. ini harus Harus Jabodetabek satu kesatuan. dilaksanakan secara bersama. Iya. Oke, terintegrasi kebijakan gitu, yang satu harus Jabodetabek gitu, Mbak. diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang lain yang juga sinkron supaya betul-betul bisa berjalan. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Bima Arya? Boleh disampaikan nanti usai jeda. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan yang pertama, Mas Bima Arya. Tadi sebelum jeda saya minta Anda untuk menanggapi munculnya keraguan terhadap efektivitas penerapan jam malam di Kota Bogor, terutama ketika kebijakan ini tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang bisa sinkron dengan kebijakan ini. Misalnya pergerakan masyarakat di wilayah-wilayah penyangga seperti Bogor masih saja terus terjadi di DKI Jakarta. Nah, bagaimana Anda menjawab soal ini? Pertama begini, ini adalah tentang persepsi. Ini perang melawan membangun persepsi. Yang paling berbahaya adalah ketika publik tidak punya persepsi bahwa ini adalah gawat, ini adalah darurat, ini adalah krisis. Itu poin utamanya. Jadi jam malam ini adalah pesan yang ingin disampaikan secara kuat kepada publik, kepada warga, situasi tidak biasa. Karena itu jangan biasa-biasa saja. Makanya kita berlakukan dua kebijakan tadi. Itu poin pertama. Kalau enggak, warga merasa bisnis as usual. Warga bebas nongkrong di pinggir jalan, ngafe, ngumpul, berkerumun, biasa-biasa saja, arisan. Pesan kita yang sangat kuat adalah ini situasi tidak biasa. Ini nomor satu yang paling utama. Nomor dua, kita tentu memikirkan bagaimana dampak ekonomi. Nah, karena itu sekali lagi, yang jam 6 adalah restoran, rumah makan besar. Tetapi PKL, pedagang kaki lima yang memang baru buka jam 5 sore, silakan buka sampai jam 9 malam, begitu. Dan di atas jam 9 malam pun, kita masih bisa memahami kalau ada warga lalu lalang karena ada mencari nafkah dan lain-lain. Jadi sekali lagi ini adalah pembatasan, bukan pelarangan. Setiap sore dan malam kita berkeliling, memastikan tidak ada yang berkerumun. Karena kita ingin menyampaikan pesan yang kuat tadi, bahwa sekarang transmisi lokal sudah terjadi, warga saling menularkan ketika mereka berkerumun. Kita dalami data, dari semua kasus positif, itu 80% lansia itu terpapar karena mereka sering jalan keluar. Jadi bukan lansia yang terpapar oleh orang OTG karena lansia itu di dalam rumah, tidak. 80% lansia yang positif di Kota Bogor adalah mereka yang aktif keluar. Dan anak-anak 15% yang positif itu ya aktif keluar. Jadi poin utama adalah itu, pembatasan keluar. Kita ingin menyampaikan pesan secara kuat. Nah, tapi tentunya kita pun memahami harus ada hal-hal yang harus kita lihat ya, dampak ekonomi seperti apa. Dan kalau berbicara tadi tentang koordinasi, betul, perlu koordinasi. Kita koordinasi dengan Kabupaten Bogor, dengan kota-kota lain. Nah, tetapi kan begini, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga rumah sendiri. Kalau fokusnya di RW, skala mikro ini berjalan, setiap orang yang frekuensi ke Jakartanya lapor kepada RW siaga, kemudian diawasi kalau keluar kota juga dicek dan lain sebagainya, maka RW-RW ini akan punya benteng yang kuat begitu. Jadi kita paham bahwa semua harus diselaraskan, tapi bagi kita sekarang yang penting adalah memperkuat program secara internal di Pemkot dan terutama sampai wilayah. Makanya kita menyebut ini sebagai pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Itu poin kedua. Poin ketiga, kita antisipasi lonjakan kasus positif. Saat ini kita cek ada 81% dari seluruh tempat tidur yang tersedia untuk COVID itu terpakai. Saya perintahkan semua rumah sakit untuk menambah. Kita cek tadi, seharian kita cek setiap rumah sakit tersiap. Itu satu. Kedua, untuk orang tanpa gejala, kita akan alihkan tidak lagi di rumah sakit, tetapi di fasilitas non-layanan kesehatan. Kita siapkan beberapa tempat ya. Jadi ini yang paling penting ya. Yang satu tadi pembatasan aktivitas, yang kedua tracing dan testing, dan yang ketiga adalah mengantisipasi lonjakan dengan menambah fasilitas kesehatan dan non-fasilitas kesehatan. Oke, saya ingin menindaklanjuti soal ketersediaan fasilitas kesehatan di tengah kasus COVID-19 yang kian melonjak seperti sekarang. Pak Syahrizal,
Tadi Anda juga sempat menyinggung soal ketersediaan fasilitas kesehatan. Nah, kalau kita lihat dengan jumlah kasus COVID-19 yang semakin tinggi di Indonesia dan terutama di kota-kota besar, sementara persentase rumah sakit dan juga tempat tidur, ICU, ruang isolasi di rumah sakit hampir penuh, apakah ini berarti kebijakan untuk mengerem harus sudah betul-betul dipertimbangkan dengan melihat fasilitas kesehatan kita? Iya, saya kira situasi ini ya, tapi saya senang sekali tadi Pak Wali Kota juga menyatakan Bogor malah 70%-an ya bednya terisi. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kasusnya 500.000 ya, kita paling tidak minimal membutuhkan 48.000 bed. Saat ini ketersediaan bed kita itu kurang lebih hanya 40.500 seluruh Indonesia. Ini pasti bervariasi sekali antar provinsi, antar wilayah, antar kabupaten, wali kota ya. Jadi dalam 3 bulan ke depan, pemerintah Kementerian Kesehatan paling tidak harus waspada bagaimana caranya mengadakan 8.500 bed tambahan dalam waktu 3 bulan. Saya kira ini tantangan besar. Dan juga pada wali kota, bupati-bupati, saya kira harus menyadari bahwa situasi ini memang betul-betul sangat mengkhawatirkan. Ya. Oke. Situasi yang tidak biasa seperti tadi kata Mas Bima Arya, harusnya kita jangan biasa-biasa dalam menyikapinya. Tapi Pak Trubus, kalau yang Anda lihat kebijakan-kebijakan yang diambil, misalnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam waktu dekat akan membuka bioskop, kemudian live music di kafe dan restoran akan diperbolehkan kembali. Apakah sebetulnya kebijakan-kebijakan ini justru kontraproduktif dengan semangat untuk mengendalikan kasus COVID-19? Iya, menurut saya itu akan kontraproduktif. Artinya apa? Justru dengan membuka tempat-tempat hiburan, ya kan, atau termasuk bioskop di dalamnya, meskipun dalihnya untuk hiburan dan katanya malah mempertebal imun seseorang, yang seorang penonton, itu menurut saya memang justru akan kontraproduktif, di mana kemudian penularannya makin masif. Saya khawatir justru nanti akan muncul klaster bioskop atau klaster-klaster yang lain, tempat hiburan terutama, kafe-kafe, bar-bar yang kemudian di situ protokol kesehatannya jelas-jelas sangat diabaikan menurut saya, karena kita lihat misalnya di tempat lain di Bekasi kan sudah dilakukan sidak berkali-kali dan mereka juga ditemukan relatif abai terhadap yang namanya protokol kesehatan. Jangankan di dalam konteks ini, konteks tempat bar, tempat hiburan. Di tempat yang namanya di pasar saja atau di tempat swalayan saja juga masih relatif belum optimal kan gitu, apalagi di tempat yang kategori perkantoran, di mana kemudian gugus tugas internal perkantoran yang harusnya dibentuk itu memastikan terselenggaranya protokol kesehatan secara optimal, ternyata dalam prakteknya juga tidak berjalan optimal. Nah, inilah kan persoalannya ketika manakala kita mengatakan di sini ada satu kebijakan yang dilakukan secara baik katanya gitu, tetapi dalam prakteknya kan selalu kontraproduktif dengan penularan itu sendiri yang makin hari makin masif, dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana nanti kondisi ini kalau misalnya tidak terkendali. Sementara dari sisi layanan kesehatan tadi Pak Dokter itu dari epidemiolog sudah menyatakan bahwa ini ada situasi di mana tempat untuk penampungan bagi para PDP ini sudah dalam posisi yang sangat kritis. Nah, ini kan otomatis nanti menambah persepsi publik yang kemudian menambah keraguan-raguan publik dalam ini, tidak saja ketakutan di dalam soal menjalankan pemulihan ekonomi nasional, tetapi justru di sini juga publik akan merasa dirinya juga tidak punya keyakinan untuk beraktivitas sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya ini memang harus ada keberanian untuk melakukan rem gitu ya. Setiap kenaikan itu muncul, karena toh rem ini juga pakai waktu ya kan, ada jangka waktunya, misalnya kalau sebulan ya sebulan gitu kan. Jadi kita lihat di situ nanti bagaimana, apakah ada kenaikan atau penurunan. Nah, kalau pengalaman sebelumnya meskipun PSBB waktu itu istilahnya, karena kita rujukannya tetap PSBB karena PP 21 kan PSBB ya kan. Jadi pemerintah kebutuhannya itu. Nah, sehingga kita PSBB-nya entah itu namanya skala komunitas, entah itu istilahnya skala RT RW, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana wilayah pengawasan ketat itu harus dilakukan sehingga zona merah itu betul-betul tertangani. Selama ini kan zona merah hanya dilihat sebagai sebagai label doang, stigma bahwa itu daerah merah.
tetapi tidak ada langkah-langkah yang memastikan. Bahkan saya lihat dulu daerah yang dikatakan merah tetap merah aja sampai hari ini gitu kan ya. Gitu yang jadi masalah, Mbak. Jadi ini memang harus melihat secara realistis lah, empiris menurut saya, sehingga segala sesuatunya itu bisa dikatakan bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID ini secara komprehensif dan holistik. Itu aja, Mbak. Oke, ada satu lagi Pak Trubus, Pak Syarizal dan juga Mas Bima Arya, kebijakan yang baru saja diumumkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu untuk meniadakan isolasi mandiri di rumah masing-masing untuk orang tanpa gejala akan dikumpulkan di satu rumah sakit atau tempat penampungan. Nah, apakah kebijakan ini efektif atau tepatkah Anda menilai kebijakan ini dan mungkinkah diadopsi ke wilayah-wilayah lainnya seperti pemerintah Kota Bogor? Kita akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi. Kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Pak Syarizal, DKI Jakarta membuat kebijakan untuk meniadakan isolasi mandiri di rumah dan akan ditampung di sebuah rumah sakit atau di lokasi yang sama gitu. Apakah itu adalah kebijakan yang Anda lihat sebagai upaya untuk mengerem COVID-19 atau ini justru kebijakan yang salah di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan kita? Gini, pesan Pak Jokowi adalah rem dan gas begitu ya. Tapi akhirnya kan terjemahannya ke masing-masing kepala daerah itu bisa berbeda-beda bagaimana implementasinya. Nah, terkait dengan DKI sebetulnya saya sejak awal sekali ya wabah sudah mengusulkan agar ada manajemen kasus yang lebih baik. Jadi sebetulnya kasus-kasus yang ringan dan sedang tanpa membutuhkan, ringan paling tidak ya, itu sebaiknya ditaruh atau ditempatkan pada pusat karantina. Seperti apa yang dilakukan di Wuhan ya. Sehingga kita mencegah tertularnya dari orang-orang yang melakukan isolasi mandiri pada keluarganya. Walaupun kita ingin sekali ada data soal ini, berapa persen sebetulnya mereka-mereka yang melakukan isolasi mandiri kemudian menular kepada keluarganya. Saya kira ini kita butuh data. Jadi maksud saya, apapun kepala daerah mengambil kebijakan, memang sebaiknya itu berbasis data. Jadi bukan hanya sekedar ingin lain saja atau mengambil keputusan. Nah, apapun yang diambil kepala daerah, saya ingin agar tetap itu, jam malam ataupun isolasi mandiri ditaruh di fasilitas. Tapi jangan lupa yang penting yang langsung sekali bisa memotong rantai penularan itu adalah penggunaan masker, jaga jarak dan juga kebersihan tangan. Maksud saya inilah saatnya kita melakukan 3 hal. 1, pastikan seluruh penduduk di wilayah masing-masing punya masker. Kedua, lakukan sosialisasi masker itu oleh tokoh-tokoh masyarakat, tidak hanya oleh kepala daerah. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh milenial, anak-anak ya, tokoh artis dan sebagainya. Dan yang ketiga, beri denda jerah. Kalau orang masih tidak jerah, berarti dendanya belum membuat jerah. Saya kira 3 hal ini perlu dilakukan. Peningkatan disiplin dan juga pengetatan sanksi, begitu ya Pak Syarizal. Berikutnya Mas Bima Arya, kalau kita bicara soal klaster keluarga, misalnya klaster keluarga di Bogor itu menjadi penyumbang utama kasus COVID-19 di Bogor. Nah, apakah Anda melihat kebijakan untuk di DKI Jakarta yang meniadakan isolasi mandiri di rumah ini bisa diadopsi atau butuh juga untuk diberlakukan di Bogor? Berdasarkan data dari keseluruhan kasus positif yang aktif saat ini, 54%-nya adalah dengan gejala, 46%-nya tidak dengan gejala. Artinya apa? Artinya fasilitas bed, tempat tidur di rumah sakit, itu semestinya diprioritaskan oleh pasien yang dengan gejala, ya, mulai dari ringan, sedang, sampai berat, gitu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah apabila pemukimannya, rumahnya masih memungkinkan, baik dari aspek lokasi maupun penerimaan warga untuk dilakukan isolasi, kita akan awasi melalui unit pantau. Jadi kita ada unit lacak, ini untuk tracing, dan ada unit pantau. Unit pantau inilah yang fokus untuk memastikan yang tanpa gejala itu tetap ya disiplin diisolasi dan dicek terus pagi, sore, siang, malam begitu. Itu poin kedua. Poin ketiga, kami tetap menyiapkan fasilitas non-pelayanan kesehatan untuk orang-orang tanpa gejala ini. Ya, jadi ada 2 titik yang sekarang kami siapkan untuk mengantisipasi lonjakan. Jadi nantinya
yang tanpa gejala ada di karantina khusus seperti disampaikan tadi ya di 2 titik. Kemudian yang memungkinkan di warga diawasi dengan ketat oleh unit pantau, oleh RW siaga, dan orang yang dengan gejala mulai dari ringan, sedang sampai berat itu diprioritaskan untuk di rumah sakit. Begitu kira-kira kebijakan kita. Oke, itu sikap dari pemerintah Kota Bogor saat ini. Terakhir, kepada Pak Trubus, jika melihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, terutama di provinsi-provinsi dengan kasus yang tertinggi di Indonesia, sekali lagi, apakah kebijakan rem darurat sudah seharusnya diberlakukan saat ini juga? Iya, menurut saya sudah saatnya rem kebijakan dilakukan di zona-zona atau wilayah-wilayah yang kategorinya adalah tinggi atau kategori merah. Sehingga nanti akan bisa dilakukan secara cepat memutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Yang kedua adalah manakala kita melakukan rem itu, pengawasannya harus betul-betul tegas, ketat, sehingga evaluasi dan monitoringnya itu bisa berjalan secara terus-menerus. Itu yang menurut saya. Yang ketiga adalah perlunya penegakan hukum, karena penegakan hukum itu pengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama dari isi kebijakan itu sendiri, yang kedua dari aparat itu sendiri yang melaksanakan mampu atau tidak, yang ketiganya tentu dari perilaku masyarakatnya. Nah, kalau itu dilakukan penegakan hukum yang tegas, misalnya sanksi dendanya betul-betul membuat jerah, saya rasa itu yang paling efektif sehingga masyarakat itu sadar bahwa yang namanya COVID ini, corona ini adalah berbahaya, mematikan. Itu yang harus dibikin supaya masyarakat itu jerah. Jadi pemberian sanksi yang tegas, pemberian hukuman yang keras itu tidak berarti membuat masyarakat nakut-nakuti, tidak, tetapi justru membuat masyarakat itu jerah untuk berhati-hati sebagai tanda, sebagai warning untuk berperilaku memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Itu, Mbak. Baik, karena kita sudah dalam tahap krisis, tidak boleh lagi setengah-setengah ya tindakan yang kita ambil. Terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik, Pak Syarizal Syarif, epidemiolog Universitas Indonesia, dan juga Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor, telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.